Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Seri renungan arsitektur doa, yaitu pedoman doa Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Episode yang kelima ini berjudul Jendela-Jendela, yaitu sikap-sikap doa kita. Ketika Yesus mengajarkan tentang pedoman doa dan memberikan garis besar untuk berdoa, itu memang baik dan sangat menolong untuk kita bisa bertumbuh di dalam doa pribadi kita. Tetapi tetap menyisakan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana saya memiliki sikap yang benar untuk bisa terus berharap dan mendapatkan jawaban doa saya. Untuk itu, Yesus melanjutkan pengajarannya di dalam ayat yang kelima sampai dengan ke-8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Pada masa Yesus, keramah tamahan orang Palestina itu sudah tersohor ke seluruh wilayah. Mereka akan melayani tamunya mereka itu dengan baik atau bahkan sangat baik, tanpa mempertimbangkan kenyamanan mereka, seperti di dalam perumpamaan ini, yaitu bila kedatangan tamu tengah malam. Dan sebenarnya sangat lumrah. Masih ingat ketika kita berbicara mengenai kedatangan mempelai itu datang pada tengah malam. Karena biasa di dalam sebuah perjalanan jauh, orang itu untuk mengirit tenaga, dia jalannya agak malam supaya dingin. Dan kemudian nanti bisa tiba pada waktu tengah malam atau mungkin hampir subuh. Dan pada waktu seperti itu, orang ini kemudian meminta kepada tetangganya untuk minta roti. Dan rotinya bukan cuma 1, dia minta 3. Nah, kalau kita yang sekarang ini tinggal di dunia abad ke-21, maka kita berpikir, wah ini terlalu. Ini kok kayaknya udah malam-malam dan kemudian mintanya banyak lagi sepertinya gitu. Kok cuma 1 kan lumayan, maksudnya 1 ketul ya yang cukup besar. Ini kok minta 3. Tapi sebenarnya dalam konteks budaya pada saat itu adalah sebuah permintaan yang wajar karena berpikir bahwa ini adalah sebuah hidangan ala kadarnya untuk menjamu orang dengan makan kebutuhan dasar mereka. Dengan kata lain, ini bukan sebuah kemewahan, tetapi sesuai kebutuhan. Sekali lagi, kita mesti memahami dulu konteks daripada ayat ini, dari konteks budaya, dari konteks sejarah, baru kita bisa memahami bagaimana aplikasinya kepada kita sekarang. Pada waktu temannya ini meminta, dikatakan, udahlah, aku udah tidur, anak-anakku sudah tidur, jangan ganggu lagi. Walaupun itu tetangga, walaupun sahabat. Dan orang tidak punya keberatan sebenarnya untuk menolong pada waktu tengah malam. Tetapi dikatakan di sini, temannya itu tetap dia meminta. Dan kemudian yang terjadi adalah karena sikap yang tidak malu. Ini yang kita akan lihat bagaimana Yesus memuji, dan ini menjadi sikap yang pertama di ayat yang ke-8, yaitu sikap tidak malu bermohon. Di dalam ayat ini dikatakan, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sekali lagi, di dalam kacamata abad ke-21, di mana kita hidup dengan cukup individualistik, dalam bertetangga, ini akan sulit untuk kita pahami. Kok nggak tahu malu? Tetapi ingat lagi, di dalam konteks budaya pada saat itu, di mana setiap orang itu dituntut sebuah sikap ramah kepada tamu yang datang, ini bukan tidak tahu malu, tetapi tidak malu
Kenapa? Karena dia sedang berusaha untuk menolong orang lain. Dia sedang berusaha untuk berbuat baik. Dan karena itu, Yesus tahu sebab ini adalah budaya dan orang sangat kenal dengan budaya itu. Jadi, Yesus mau mengajarkan sikap tidak malu ini adalah karena didasarkan pada pengetahuan akan tetangga-tetangganya. Bahwa mereka pasti akan memberikan. Dan sama, bahwa sikap tidak malu meminta kepada Tuhan, itu dasarnya adalah pengetahuan kita akan sifat Allah kita yang setia, yang memperdulikan kita, yang memelihara kita, dan ketika kita berdoa untuk tujuan kerajaannya sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan pasti akan memberikan. Inilah sikap yang pertama. Tidak perlu malu untuk meminta tanpa putus-putusnya kepada Tuhan. Yang kedua, sikap bertekun. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat yang 9 dan 10. Mari kita perhatikan pertama kata penghubung, oleh karena itu. Kata ini memberikan atau frasa ini memberikan indikasi Yesus sedang memberikan kesimpulan pengajaran berdasarkan perumpamaan di atas. Kata yang dipakai kemudian adalah minta, cari, ketuk. Adalah sebuah kata perintah. Jadi setelah itu dia bilang oleh karena itu begini yang harus kamu lakukan. Ini yang harus kamu lakukan. Jadi kata perintah imperatif. Ini yang harus kamu lakukan. Tetapi kata perintah di situ bukan berarti begini. Kamu harus meminta agar kamu menerima. Bukan. Tetapi lebih kepada sebuah kondisi, persyaratan. Jikalau kamu terus-menerus meminta, maka sungguh kamu akan dijawab. Jikalau kamu terus-menerus mencari, maka sungguh kamu akan mendapatkan. Jikalau kamu terus-menerus mengetuk, maka sungguh pintu akan terbuka bagimu. Ada kata perintah betul, tetapi perintahnya adalah jikalau kamu terus-menerus. Jadi ini karena dipakai kata kini ya, present, yang artinya terus-menerus, jangan berhenti dan berdampak sampai sekarang. Doa yang kita minta terus-menerus ini, yang dijawab Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Doa adalah tindakan iman, sebuah ketergantungan, bukan ritual kepada Allah. Dan sikap bertekun dalam doa menunjukkan kemantapan jiwa seseorang. Kenapa? Karena keseriusan kita akan satu hal itu terlihat dari ketekunan kita dalam memanjatkan permohonan itu kepada Tuhan setiap hari. Harus setiap hari, iya. Karena kalau itu penting ya setiap hari. Jadi kalau misalnya hari ini kita ingat, besok lupa. Ingat lagi, bulan depan, lupa lagi. Lalu kemudian ingat lagi akhir tahun, lupa lagi tahun berikutnya. Maka sebenarnya kita belum serius untuk meminta kepada Tuhan, dan jangan kaget, kita belum akan melihat penggenapan dari doa kita. Berapa seriuskah kita terhadap sebuah permohonan? Misalnya, kita serius untuk berdoa pemulihan keluarga. Kita berserius berdoa untuk keutuhan atau anak-anak kita diselamatkan, suami kita, pasangan kita kembali kepada Tuhan. Seberapa seriuskah kita meminta itu? Kalau itu serius, setiap hari akan kita lakukan. Dan yang ketiga, sikap yang ketiga adalah bergairah dalam doa. Beberapa penafsir memberikan makna adanya sebuah intensitas yang meningkat dari kata minta, cari, ketuk. Tetapi sebenarnya kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, meminta itu ekuivalen dengan berdoa. Mencari wajah Allah itu sama dengan berdoa. Mengetuk di pintu gerbang itu sama dengan memohon belas kasihan atau kasih setia Tuhan. Tetapi ada satu makna yang baik di sini, yaitu intensitas memperlihatkan adanya kegairahan dalam kita berdoa.
Kan kalau kita meminta makin lama, makin tinggi gitu intensitasnya, kan berarti kegairahan tuh makin lama makin meningkat, makin meluap. Jadi apakah kita bergairah terhadap permohonan-permohonan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Atau kita hanya bergairah kalau doanya dijawab? Mari kita lihat satu contoh di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu seorang ibu bernama Hana. Kita tahu bahwa dia tidak punya anak, dan dia akhirnya terus-menerus diganggu oleh madu daripada suaminya. Dan pada waktu itu akhirnya dia pergi ke Silo, ke tempat di mana orang mempersembahkan korban buat Yahweh. Lalu dia mulai berdoa. Dan dia berdoa, komat kami. Sampai akhirnya Imam Eli yang pada saat itu menjadi pengawas dan mengatakan, wah ini perempuan ini mabuk ini. Jangan-jangan ngapain dia datang ke Tuhan kok mabuk begini. Tetapi kemudian Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. 1 Samuel 1 ayat 15-16. Jadi karena dia begitu desperate berdoa untuk meminta anak kepada Tuhan, dia begitu sakit sekali hatinya, dia curahkan hanya kepada Tuhan, dan karena itu doanya jadi lama. Mungkin orang nggak selama itu berdoa, dan akhirnya dia begitu bergerak, mungkin begitu bergairah, sehingga orang bilang, wah ini mabuk ini perempuan. Dan Hana bilang, tolong imam, aku bukan orang mabuk, aku bukan perempuan dursila, aku bukan perempuan prostitut. Itu artinya. Tetapi kemudian karena kegairahannya itu, Imam Eli mendeklarasikan Hana menerima jawaban doanya. Tahun depan kamu akan punya anak. Dan betul, kemudian Hana melahirkan Samuel yang menjadi nabi besar di dalam Perjanjian Lama. Jadi jangan takutlah kita berdoa dengan penuh semangat. Walau mungkin orang lain akan bilang, aduh ini orang berlebihan. Kamu ini kayak orang mabuk. Gak perlu kayak gitulah berdoa sama Tuhan. Tenang-tenang aja. Tapi coba bayangin Anda sedang berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Desperate. Mungkin kita berdoa udah gak usah mikir lagi lah kata-katanya. Yang penting apa yang kita ucapkan ini sampai kepada Tuhan. Atau isi hati kita curahkan kepada Tuhan. Dan biarkanlah kita mempertahankan semangat kita berdoa. Jangan cuma kita semangat untuk mencari keuangan, mencari nafkah, mencari karir. Tapi bagaimana dengan semangat berdoa kita? Karena seringkali tiba-tiba waktu kita berdoa, moodnya itu berubah langsung. Jadi moodnya yang kalem, teduh. Padahal kita perlu juga mengungkapkan emosi kita kepada Tuhan. Kalau memang begitu sedih dan kita begitu dalam dan kita nangis, pun jangan takut. Dengan kata lain, jangan jaim sama Tuhan. Jangan jaim pada waktu berdoa. Biarkan. Tapi bukan untuk show off ya, bukan untuk kita mempertontonkan di depan orang bahwa wih, ini orang benar-benar rohani, bukan. Tapi karena kita betul-betul, dan ingat ini doa yang hanya kita dan Allah. Jadi 3 sikap doa yang merupakan seperti jendela dalam rumah. Yang kita bisa melihat perspektif yang benar. Jangan takut malu untuk memohon kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak menyerah, terus bertekun, dan kemudian kita bergairah untuk kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Engkau mendengar dan menjawab doa untuk tujuan kemuliaan kerajaan-Mu di bumi ini. Tolonglah aku untuk tidak malu, terus bertekun dan bergairah di dalam doa-doaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.